Alhamdulillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, yaitu yang mana insya Allah kita akan melanjutkan materi kita, yang mana kini kita tengah di pertemuan keberapa, Bu? 15 ya? 14 Tad. 14. Iya, 14 14 ya. ya. Nah, 14. Alhamdulillah. Ya, yang mana insya Allah ini sudah di akhir-akhir halaman ya, batas dari level 3. Seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, baiknya kita terlebih dahulu yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka Subhanaka la ilma lana la La ilma ilma illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. warzuqna warzuqna fahma. Baik, ini mau, tapi takut lupa ya, mau belajar dulu atau mau ini dulu, yang kemarin saya bicarakan, apa namanya, menunjukkan beberapa orang yang mengumpulkan, terus kita seperti mengkoreksi bersama, seperti itu. Oke. Kayaknya itu dulu lagi ya, biar nggak lupa sayanya. Baik, Ustaz. Ini nggak ada namanya kok. Anda mah nggak ngumpulin, Ustaz. Ya nggak apa-apa, Bu. Ini paling yang merasa ini senyum-senyum. Ini dia. Ini siapa nih? Siapa ya, Ustaz? Ya. Yang bagus tulisannya. Kita mulai jawab ya. Pertama, di situ ada akala jadidun albur tukola. Yaitu jadidun itu ketika diverifikasi ternyata nama orang. Tapi ada ya nama orang namanya Jadid ya? Ada nggak? Ustaz. Ada. Ada ya? Oh iya, Ada, soalnya Ustaz, saya teman pernah saya. nemu namanya Teman Mujadid. Iya, Ustaz. Oke, berarti ini bisa ya. Akala jadidun al burtukola. Nah, ini kalimat yang bukan majhulnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada ukila. Ukila al burtukolu. Nah, ini benar atau salah? Benar. Benar. Ya, ukila al burtukolu. Nah, ini dalam bentuk mode majhul, dalam bentuk majhulnya. Ya, yang mana yang awalnya maf'ulun bi, dia menjadi namanya naibul fa'il. Ya, yang awalnya maf'ulun bihnya itu fathah atau mansub, maka menjadi apa di situ? Menjadi dhamma, gitu ya. Nah, selanjutnya qata'a abi asy'ara, ayahku memotong rambut. Nah, ini benar ya, yaitu ayahku memotong rambut. Terus uti'a asy'aru. Nah, ini benar atau salah? Benar. Benar. Ya, yang mana rambutnya itu dipotong ya. Nah, itu artinya. Nah, ini dalam bentuk majhulnya ya. Uti'a asy'aru. Ya, ini bentuk majhulnya benar. Terus ini yang awalnya maf'ulun bi jadi naibul
Fa'il yang awalnya fathah menjadi doma. Betul. Ya, selanjutnya fataha Hasanun anna fizata. Ya, jadi seorang yang bernama Hasan itu membuka sebuah jendela. Ya. Nah, ini benar ya. Fataha Hasanun anna fizata. Selanjutnya futihat anna fizatu. Nah, ini juga benar ya. Kenapa kok jadi futihat? Dikarenakan ya naibul fa'ilnya itu berupa mu'annas ya. Nah, seperti itu dan juga yaitu sama yang awalnya fathah menjadi doma. Ya, maka benar. Nah, selanjutnya di situ ini bukan Fatimatun ya, tapi yang benar itu Fatimatu. Jadi menggunakan yaitu domah biasa, bukan menggunakan yaitu domatain. Fatimatu. Nah, seperti itu ya. Fatimatu itu di situ tagsilu al-mala bisa ya. Jadi seorang bernama Fatimah itu dia sedang mencuci pakaian-pakaian ya. Nah, terus di sini tertulis untuk fi'lul majhulnya ya, untuk jumlah majhulahnya itu salu al malabisu. Nah, ini benar atau salah? Salah. Nah, kurang tepat ya. Jadi nggak salah sepenuhnya tapi kurang tepat aja. Yaitu ininya pakai tu ya, tu salu ya. Jadi seakan-akan berdomirkan hia ya, tu. Enggak. Nah, Kelihatan ininya coret. Nah, jadi salu ya. Kenapa salu? Karena al-malabisu itu kan bentuknya jama. Jamanya jama taksir. Nah, jama taksirnya itu dia tidak berakal. Kan dulu pernah saya jelaskan kalau nggak salah ya, dulu. Kalau Yes. misalnya jama taksir yang tidak berakal, maka itu sifatnya seperti halnya perempuan ya, ataupun mu'annas. Nah, dari itu maka dia seakan-akan kalau misalnya diberikan fiil itu berdomirkan hia gitu ya. Jadi salu. Nah, seperti itu. Ini setengah. Oke. Selanjutnya Khalidun yazuru. Nah, ini Ahmada. Ya kan ya, Khalid mengunjungi Ahmad. Nah, ini Ahmada. Nah, ketika menjadi fi'lul majhulnya, maka menjadi apa? Yuzaru. Ahmadu ini domah biasa ya, kembali. Bukan apa? Bukan domatain. Karena kenapa domah biasa? Karena dia merupakan termasuk mamnu minas sorfi. Ya, jadi setiap mamnu minas sorof itu dia nggak boleh domatain. Ya, kalau dalam keadaan biasanya ya domah biasa. Seperti itu ya. Kapan belajarnya tuh, Ustaz? Kayaknya nanti di level 4 deh. Iya. Bentar lagi ya. Ya, 2 bulan lagi insya Allah ketemu. Ya, Khalidun yazuru Ahmada. Terus yuzaru Ahmadu. Ahmad dikunjungi. Nah, ini 3/4. Karena hanya salah harokat. Oke. Itu saya lupa, Ustaz. Nggak teliti itu. Yang Ya, nomor apa-apa. 5-nya. Oh iya, ini ketahuan nih. Ini punya Uni ternyata. Aduh. Ya, apa sih, Ustaz? Nah, gitu ya. Ya.
Ini saya foto ya. Baik, ini mungkin saya akan menampilkan dua. Habis itu kita langsung ke materi. Ting. Ini dia. Dipisahin. Ya, baik. Kita mulai, yaitu dari yang nomor pertama dulu. Ya, Doroba Ahmadu al-Kalba. Nah, ini benar ya. Doroba Ahmadu al-Kalba. Oke, benar. Jadi Ahmad telah memukul, yaitu seekor ya kalbun, ya seekor anjing. Nah, selanjutnya, nah ini untuk fi'il majhulnya duriba al-kalba. Betul atau salah? Betul. Salah. Ada salah, Ustaz? Ya. Yang mana seharusnya itu adalah Al-kalbu. al-kalbu. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk Naibul fa'il. itu ya. Ini nih. Bentar Bu ya. Ini apa? Oh, biasa aja. Kok menghilang? Ya. Nah, gini. Ya. Nah, ini betul. Ini 3/4. Oke. Selanjutnya Fataha. Nah, ini Fataha Fatimatu An-Nafizata. Nah, itu gimana? Betul atau salah? Betul. Betul. Oh iya, ini saya waktu ngoreksinya kurang cermat ya. Ini salah. Kurang tepat, yaitu Fatahat. Nah, Dia Fatimah iya, ya? Nah. iya, jadi harusnya Fatahat. Oh, Ya, pakai ta tulis ya. ya. Ya, karena dia mu'annas. Nah, seperti ini. Ya. Oh, saya mikirnya majhulnya aja. Enggak. Punyanya Bu Murna. Oh, punya Bu Murna ya, ketahuan. Selanjutnya, Fatahat Fatimatu Anna Fizata. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini oke, selanjutnya untuk nomor 2 bawahnya Futihat Anna Fizata. Betul salah? Salah. Salah. Kurang Anna tepat Bu. fidatul. Iya, yaitu Anna Fizatu. Oh Ya, iya. jadi untuk harokatnya ya harus dimarfukan ya. Nah, Iya. seperti ini. Oke, selanjutnya Qoro'a Aliyun al-kitaba. Betul ya di sini, yaitu Ali telah membaca kitab. Betul. Oke. Selanjutnya di situ Quri'a al-kitaba. Betul atau salah? Di hamzahnya seharusnya bentuknya ya. Nah, betul ya. Jadi untuk Quri'a. Nah, jadi itu menggunakan apa namanya? Ya tidak bertitik ya, dan hamzahnya di atas ya tidak bertitik itu atau di atas alif
Oh, alif maksud. Alif maksuroh, jadi menggunakan alif maksuroh dalam penulisannya. Iya. Ini. Nah, seperti ini ya. Pakai hamzah di atasnya. Kuri'a. Jadi kalau untuk menentukan alif atau alif biasa atau alif maksuroh, itu lihat ke, termasuk caranya itu melihat ke harokat sebelumnya. Ya, kalau misalnya koro'a, nah ini harokat sebelumnya apa? A, sebelum A, fathah. Nah, kalau misalnya menggunakan fathah sebelumnya, maka koro'a-nya itu dia menggunakan alif hamzahnya. Tapi kalau misalnya kuri'a, ya, maka dia menggunakan alif maksuroh karena sebelumnya kasroh. Nah, seperti itu ya, kuri'a. Jadi di sini kuri'a al-kitabu. Nah, gitu ya. Iya. Waduh. Selanjutnya Aisyatu tadhabu ilal madrasati sobahan. Betul atau salah? Betul. Betul. Ya, Aisyatu pergi ke sekolah pada pagi hari. Nah, habis itu baru tuzhabu. Ya, tuzhabu ilal madrasati sobahan. Tata. Aisyah pergi ke Sekolah. sekolah pada pagi hari. Aisyah pergi itu kan fa'ilnya ya. Nah, ini maaf, apa namanya? Jadi untuk fi'lul majhul ini itu dia utamanya untuk yang bukan fi'lul lazim, tapi fi'lul apa? Mutaaddi ya. Muta'addi, betul. Yaitu yang membutuhkan maf'ulun bih, ya. Nah, yang mana ketika fi'lul majhul itu harus ada naibul fa'il, ya kan ya. Nah, naibul fa'il itu sumbernya dari mana? Berasalnya dari mana naibul fa'il? Dari maf'ul. Nah, betul dari maf'ulun bih, ya kan ya. Nah, kalau misalnya nggak ada maf'ulun bihnya, terus yang jadi naib fa'ilnya apa? Oh, nggak bisa ini ya, nggak bisa jar Nah, majrur, nggak. betul, ya, itu ya. Jadi ini apa namanya diutamakan yang mana ada fi'lul muta'addi atau yang ada maf'ulun bihnya. Seperti itu Bu ya. Ini juga Ya, saya kurang cermat. Ininya nggak apa-apa Bu. Oke. ya, Ustaz, siap. Baik, nah ini juga sama. Al-ustadu yakumu amamal fasli. Ustadz berdiri di depan Kelas. kelas, ya kan ya. Nah, habis itu Ustadz diberdirikan. Nah, padahal kan berdiri sama diberdirikan, ya bingung ya nanti Beda-beda. orang ya. Apakah Ustadz itu berdiri atas landasan dihukum? Iya gitu ya. Jadi apa namanya di sini ini juga sama yakumu ini merupakan fi'lul lazim, ya kan ya. Yang mana semestinya untuk yang bisa dijadikan majhul itu adalah fi'lul muta'addi. Seperti itu ya. Jadi di sini eh, kecuali kalau misalnya bagaimana ya. Misalnya kecuali yakumu itu kan fi'lu dari koma ya, dari kata Iya. koma. Nah, kecuali kalau ini diganti menjadi fi'lul muta'addi bisa. Jadinya akoma, mendirikan. Nah, itu al ustad tapi harus ditambah maf'ulun bih. Akoma at-tilmiza. Nah, ustad mendirikan
seorang murid, istilahnya menghukum, gitu ya. Nah, seperti ini. Akoma atil miza, atau misalnya diganti dengan fi'lul mudhari, berarti al ustazu yukimu. Nah, ini kalau misalnya yang sebelumnya yakumu, bentuk mutaadinya yukimu. Yukim. Seperti ini, yukimu atil miza. Nah, gini. Amama fasli, kalau gini bisa, yaitu dengan mengubah yakumunya menjadi fi'lul muta'addi dengan menambahkan hamzah di depan, ya, habis itu juga menambahkan maf'ulun bi. Nah, habis itu baru bisa yukomu at-tilmizu, ya, yaitu seorang murid diberdirikan. Nah, apa landasannya? Karena seorang murid itu dihukum oleh ustadz. Nah, gitu ya. Baik. Oke, bisa dipahami, Bu? Sampai di sini. Ya, sebetulnya mah simple Ustadz ya. Apa namanya, setelah fi'il muta'addi terus langsung naibul fa'il gitu ya. Langsung maf'ulun bih gitu ya maksudnya. Ya, betul. Harus ada maf'ulun bihnya, kayak gitu. Terus ya. Cuma kadang nggak hafal bentuk-bentuk Ustadz, bentuk kayak tadi muta'addi gitu. Ibu ini aja, kalau Ibu memikirkan apakah fiil ini muta'addi atau lazim, maka Ibu pikirkan aja apakah fiil ini membutuhkan maf'ulun bih atau tidak. Misalnya saya pergi. Nah, gimana caranya mengetahui apakah fiil ini membutuhkan maf'ulun bih atau tidak? Ibu coba buat kalimat. Nah, apakah dari kalimat yang Ibu buat itu kalimatnya telah sempurna maknanya atau tidak, atau kalimatnya itu sudah difahami oleh orang lain secara sempurna atau belum. Misalnya anakku telah, misalnya Aisyah telah tidur. Nah, orang kan ya sudah tidur ya. Kayak gitu. Ya tidur udah bisa dikatakan sempurna, dia tidak perlu membutuhkan objek. Nah, terus kalau misalnya ditaruh objek pun kan ya bingung kan, objek dari tidur itu apa? Ya kan ya? Iya, Aisyah telah tidur, anakku telah tidur. Apa objeknya gitu kan? Apa yang dikerjakan dari tidur? Kan nggak ada. Ya kan ya? Nah, tapi kalau misalnya Ahmad memukul, di situ kan masih bisa tanda pertanyaan kan ya? Yaitu siapa yang dipukul? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih bisa menimbulkan pertanyaan, maka itu bisa dibilang muta'addi. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak perlu adanya pertanyaan yang berkaitan dengan objeknya itu apa, maka itu dikatakan fi'lul lazim. Itu ya, itu cara menentukan apakah termasuk fi'lul lazim atau muta'addi. Itu ya. Baik. Bisa difahami, Bu? Kalau saya pribadi masih ini nih, masih bentuk Ya. bentuk perubahan, masih mikirin bentuk Oh, lazim perubahan ke dari lazim ke muta'addi maksudnya. Iya, iya betul Ustaz. Nah, untuk perubahan lazim muta'addi itu ada dua cara. Pertama dengan menambahkan hamzah di depannya, misalnya zahaba. Zahaba itu dia lazim. Kalau mau jadi muta'addi, maka ditambahlah hamzah di depannya azhaba. Nah, ini cara mengubah lazim ke muta'addi, gitu ya. Nah gitu Ustaz ya. Nah, azhaba Bentuknya itu artinya bukan ya maksudnya mempergikan. oh, Mempergikan itu ya mungkin menyuruh pergi ya. kalau Apa, Bu? iya kalau misalnya dari kata roja'a jadi arja'a gitu apa gimana Ustaz?
Ya betul. Roja'a menjadi apa? Arja'a. Arja. Betul. Roja'a itu adalah fi'il lazim. Itu dia apa namanya? Hmm, Putus-putus Ustaz. membutuhkan maf'ulun bi. Putus-putus Ustaz. Nggak tahu. Ustaz, nggak Diubah jelas. Ya, bentar. Halo, cek. Iya. Udah Iya. jelas Udah? Ustaz? Udah. Udah Ustaz? Udah jelas belum, Udah. Sudah. Ustaz. Bu? Udah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah. Ya, gitu ya. Nah, kalau misalnya ibu, ya Bu, kalau misalnya ibu pengen mengubah yang awalnya fi'lu lazim menjadi muta'addi, itu bisa dengan cara apa? Dengan cara menambahkan hamzah, gitu ya. Udah gitu aja selesai. Ya tidak ada apapun lagi gitu ya. Kayak misalnya kapan? zahaba artinya pergi. Nah, azhaba itu artinya ya mempergikan atau misalnya menyuruh pergi. Nah, Pergi. kayak gitu ya, azhaba. Misalnya roja'a artinya pulang. Tapi kalau arja'a artinya memulangkan. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya seorang guru memulangkan, misalnya Murid. saking nakalnya murid ini, ya dia nggak bisa diatur lagi, maka seorang guru itu pun memulangkan muridnya kepada orang tuanya. Nah, itu kan bisa ya. Heeh. Ustaz. Arja'a al-ustazu tilmizahu ila walidihi. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kalau ibu pengen mengubah fi'lul lazim yang asalnya ingin diubah menjadi fi'lul muta'addi, maka cukup dengan menambahkan apa, Ibu? Hamzah di depannya. Nah, gitu ya. Hamzah di depannya. Gitu Itu ya. udah pelajari atau gimana tuh Ustaz? Udah di awal level 2. Yang huruf-huruf tambahan itu ya? Iya, betul. Yang huruf-huruf tambahan itu. Berarti itu terkhusus ke yang tambahan satu huruf gitu Ustaz? Ya, nggak semua yang tambahan satu huruf itu pasti berartikan pasti berartikan apa namanya mengubah jadi dari fi'lul lazim ke muta'addi ya nggak semua seperti itu ya. Ini khusus tambahannya hamzah Yang ya. baru ini, Ustaz. Khusus Nah, satu- tambahannya hamzah aja. Sama satu lagi sebenarnya dengan tambahan tad'if ya. Tad'if itu apa? Tasydid. Tasydid. Ya misalnya roja'a jadi roja'a yurojji'u. Nah, zahaba yuzahhibu. Nah, bisa juga seperti itu. Bisa menggunakan tasydid, bisa juga menggunakan alif. Maaf, bukan alif ya, apa? Hamzah. Itu ya. Itu kita mau nanya, itu kayak irregular verb gitu bukan sih? Maksudnya tidak beraturan, kata kerja yang tidak beraturan. Kayak begitu atau bukan gitu, Kata Ustaz? kerja yang tidak. Oh, bukan. Ya. Hmm. Kalau misalnya dalam bahasa Inggris ada yang Yang beraturan koma, dan tidak yang tadi. beraturan itu perubahan dari present ke past tense ya kan ya. Habis itu ke future-nya ya kan ya. Kayak misalnya go went misalnya kan ya. Iya. Go Iya. went. Habis itu eat ate eaten. Nah, itu kan yang tidak beraturan. Ya Iya. kan ya. Kalau yang ini yang koma ini. Kalau dalam bahasa Arab nggak ada kayak gitu. Oh. Kalau ini ada Ini kan catatannya udah khusus beda nggak, ranah, Ustaz? Bu. Udah beda kosakata lagi Oh. antara roja'a dengan arja'a. Ya Enggak, kan ya? maksudnya yang ini Ustaz, yang koma Kalau ini dalam bahasa yang Arab, koma, yang itu Ustaz, yang tadi koma kita ada bisa kowama atau koma. Nah, itu yang itu. enggak, gini. Saya tanya dulu. Untuk yang bahasa Inggris tadi, itu perubahannya dalam segi apa? Dalam segi Bentuk waktu. tulisan. Oh, Ya kan ya? iya. Dalam segi waktu bukan, Bu?
Iya, iya, iya. Kalau ini Nah, bentuk kalau misalnya tulisan. penisbatan ke bahasa Arab dalam segi waktu itu misalnya koma, jadi yakumu, ya kan ya? Oh, iya, iya, iya. Hmm. Nah, ini bukan, jadi udah beda judul Bu, beda apa? Beda ranah ya. Iya, iya, Jadi iya. kalau Ibu menanyakan apakah Salah seperti ya yang saya. Inggris seperti ini masuknya seperti ini, itu tidak, ya tidak bisa Berarti, disandingkan gitu karena berarti sudah apa namanya, Ustaz? beda tema Hmm, gitu ya. Mm-mm. Ustadz, Paham Bu? lagi dong Ustadz. Apa? Yang tadi yang azhaba berarti bentuknya itu fi'il mudhari gitu Ustadz ya? Eh, gini, bukan fi'lul mudhari, ini fi'lul madi. Ya, Oh, zahaba fi'lul madi, azhaba juga fi'lul madi, hmm. tapi di situ ditambahkan hamzah. Nah, apa fi'lul mudhari dari azhaba? Fi'lul mudhari dari azhaba adalah yuzhibu, Oh, gitu ya. ya Jadi baik, baik. penambahan huruf itu pada mulanya itu terletak pada fi'lul madi semua. Ya, koma jadi akoma itu sama-sama fi'lul madi. Nah, Hmm. tapi kalau untuk fi'lul mudhari'nya, kalau koma yakumu, kalau akoma yukimu, gitu ya. Hmm. Iya, Mm-mm. iya, iya, siap, siap. Hmm. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah Ah, Ustadz. ini baru paham saya, Ustadz. Ya. Yang huruf, yang apa namanya, yang tambahan satu huruf itu, Ustadz. Kemarin saya coba belajar tapi nggak paham-paham. Yang tambahan satu huruf, pertama Yang ada yang ini, ham. yang af'ala, terus yang satu lagi fa'ala gitu, Ustadz. Ya, pertama ada yang Af'ala, ditambahkan Hamzah, hamzah. Hamzah yang ini zahaba jadi azhaba, Arhaba, roja'a jadi arja'a. Arja. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengubah fi'lul lazim menjadi Muta'adi. muta'addi. Nah, udah itu aja. Terus habis itu ada yang ditambahkan dengan tad'if Tad'if. atau tasydid. Nah, itu apa fungsinya? Fungsinya ada dua. Pertama, bisa mengubah fi'lul lazim ke muta'addi. Bisa juga, yaitu untuk at-taksir. At-taksir itu apa? Mengurangkan Misalnya, pekerjaan. koto'a, itu memotongnya hanya satu kali aja. Koto'a, ya. Tapi kalau ketika potongnya itu kayak potong bawang, tek 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 tek, tek. Nah, itu tinggal ditambah tasdid. Tasydid. Namanya jadi koto'a. Hmm. Nah, jadi dia melakukan pekerjaan itu dengan banyak dan dengan berulang kali. Nah, itu cukup ditambah tasdid. Nah, habis itu ada dengan tambahan alif, ya. Awalnya kotala menjadi kotala, ya kan ya? Hmm. Dengan tambahan alif. Apa fungsinya? Yaitu untuk menandakan bermakna saling, ya, saling. Kalau kotala itu artinya hanya membunuh saja. A membunuh B. Nah, itu namanya kotala tanpa alif. Nah, ketika A dan B ini mereka saling berkelahi, saling berniat ingin saling membunuh, maka menjadi kotala. Nah, Hmm. jadi dengan tambahan alif ini itu bermakna apa? Bermakna Saling. saling. Hmm. Jadi saling membunuh. Itu ya. Nah, itu fungsi untuk yang satu huruf ya. Dipahami, Bu? Bisa, Ustadz. Ya, baik ya. Ini udah bisa lanjut materi? Udah, Ustadz. Jadi kalau latihan ya kayak ini, Ustadz, jadi murajaah yang materi sebelumnya juga kan. Ya. Soalnya apalagi yang huruf tambahan itu saya belum mengerti, Ustadz. Tidak cukup paham kalau ada latihan. Ya, Bu. Mana nih ya? Oke. Kita coba ini ya. Sekarang ke judul baru nggak apa-apa, Bu. Iya, Ustadz. Kalau judulnya mudah untuk yang ini.
Ini ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, yaitu terkait dengan naibul fa'il ya. Tapi kalau yang sebelumnya itu kita mempelajari naibul fa'il itu hanya dalam bentuk mufrad saja, ya maksudnya mufrad itu bukan jamak, ya kan ya? Bukan musanna, ya kan? Nah, kita bagaimana mempelajari naibul fa'il ini dalam segala aspeknya dari mufrad, jamak dan juga musanna gitu ya. Nah, di sini tentang naibul fa'il yanubu al maf'ul bih anil fa'il yang mana maf'ul bih ini dia menggantikan posisi fa'il ya. Dari itu dia dinamai apa? Dinamai naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Nah, tapi kalau misalnya dalam terjemahnya naib itu bisa diartikan wakil atau orang yang mewakili ya. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya ini mewakili fa'il. Dia memang bukan fa'il tapi yang mewakili fa'il. Nah, seperti itu ya. Wa yasiru marfu'an bidhammati ya. Nah, naib fa'il ini dia berharokat marfu dengan dhammah ya, berharokat marfu dengan dhammah, yaitu apabila apa? Apabila pertama mufrad. Terus yang kedua apabila jamak taksir ya. Yang ketiga apabila jamak muannas salim ya. Nah, contohnya misalnya yang mufrad dulu, ada yang mau buat kalimat? Yang mufrad? Belum start. Nah, misalnya Ahmadu ya huzu alkitab. Ini kan mufrad ya. Nah, lalu diubah ke dalam bentuk fi'lul majhul ya, dan juga maf'ulun bihnya menjadi naibul fa'il, maka menjadi apa? Menjadi yu'khazu. Nah, gitu ya. Yu'khazu alkitabu. Nah, seperti ini ya. Yu'khazu alkitabu. Habis itu, contoh yang jamak taksir. Ada yang bisa ngasih contoh? Contoh saya tadi, Ustaz. Contoh apa tadi? Apa contoh saya tadi? Oh, Fatimah tusalu al-malabisah. Itu, Ustaz. Oh, ini ntar ya. Nah, ini maaf ya, tadi saya lupa. Jadi ini karena sebelumnya domah jadi apa? Jadi nah ini ya yu'khazu. Nah, gini ya. Karena sebelumnya domah ya. Ini suara apa nih? Bentar ya. Nisa. Ustaz Miftah.
Oke. Ada sedikit ya. Mana nih? Nunggu atau Ustaz lanjut aja? Miftah itu. Yes. Itu Ustaz Miftah. nggak bisa pecah ya. Ya Ustaz Miftah. Udah. Ya. Baik. Kita lanjut ya. Jadi dalam penulisan hamzah itu kalau sebelumnya fathah itu a menggunakan alif ya. Kalau sebelumnya kasroh menggunakan huruf ya. Ya. Kalau sebelumnya doma menggunakan huruf waw. Baru di atasnya dikasih hamzah Hamzah. gitu ya. Hmm. Selanjutnya tadi yang apa tadi? Untuk yang Yang- ini jamak Jamak taksir. Jamak taksir. Fatimah tagsilu al-malabisa. Fatimatu tagsilu Tagsilu al-malabisa. al-malabisa. Nah, seperti ini ya. Terus coba diubah menjadi apa? Majhul. Ya, menjadi Tugsalu tugsalu al-malabisa. Selalu al-malabis. al-malabisu. Nah, ini dia berharokat apa? Dhammah. Doma karena jamak taksir. Ya kan ya, dan juga alkitabu kenapa doma karena mufrad. Gitu ya. Kenapa? Ada yang bingung? Enggak, Ustaz. Oke, Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Oke. Selanjutnya jamak muannats salim itu misalnya Allahu yu'adzibu al-munafiqoti gitu kan ya. Munafiqoti. Nah, ini kan ketika dia maf'ulun bih dari jamak muannats salim kan menggunakan kasroh ya, bukan al-munafiqota, bukan gitu ya, tapi al-munafiqoti kayak al-muslimati, ya kan ya? Nah, habis itu diubah menjadi apa? Majhul. Menjadi majhul ya. Maka jadi bagaimana? Yu'adzabu al-munafiqatu. Begitu, Ustaz. Nah, yang betul tu'adzabu. Tu'adzab. Oh iya, iya. Tu'adzib. Tu'adzabu Al-munafiqatu. munafiqatu gitu ya. Nah, kenapa menggunakan tu? Kenapa enggak ya, kenapa menggunakan domah di sini rofaknya? Karena kaidahnya begitu, Ustaz. Ya, karena jamak muannats salim ya. Oke, nomor 1 paham ya? Ya, Ustaz. Oke, selanjutnya wayasiru marfu'an bil waw idza kana jama'a mudzakkar saliman au minal asma'il khamsah. Nah, di sini marfu'nya menggunakan huruf waw apabila ya yaitu naibul fa'ilnya berupa jamak mudzakkar salim sama berupa apa? Berupa asmaul khamsah gitu ya. Oke. Nah, di sini contohnya misalnya contohnya apa? Apa ya kemarin?
Tahu Ustaz. Misalnya yaitu Zaro telah mengunjungi, yaitu misalnya masa seorang Saudi. Zaro at-Turki, at-Turki itu berarti orang Turki. Ya, Zaro at-Turkiyu. Ya, jadi kalau ibu menemukan ada ya bertasdid, berarti itu artinya orang, ya orang Turki. Ya, kalau Indonesia berarti Indonesiyu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Amerika, Rika Iyu. Mereka Ya, jadi kalau ibu menemukan yang ya bertasdid, berarti itu artinya orang ya, orang di negara itunya, bukan negaranya. Ya. Nah, Zaro at-Turkiyu al-Muslimina di Indonesia, ya, yaitu seorang orang berkebangsaan Turki itu mengunjungi kaum muslimin di Indonesia, ya, ya. Nah, terus coba ubah menjadi naibul fa'il, maka jadi apa? Ini kalau mudah pakai yazuru aja ya. Kalau zaro yazuru jadinya zuwiro. Itu agak sulit. Zuwiro. Jadi zaro jadi zuwiro. Nah, jadi yang mudah yazuru aja ya. Yazuru at-Turkiyu al-Muslimina fi Indonesia. Habis itu jadi apa? Yuzaru al-Muslimuna, ya. Muslim di Indonesia itu dikunjungi gitu ya. Yuzaru al-Muslimuna fi Indonesia. Itu ada Ustaz. Nah, apa? Yang itu di Palestina kan bilangnya Indonesia apa ya Ustaz? Pokoknya gitu anak-anak di sana tuh. Gimana itu Ustaz? Indonesia. Bukan Indo tetapi Ya. Indonesia. Ya, itu lahja-lahja ya. Kalau lahja-lahja itu ya dapat dimafhumi ya. Karena di sini juga orang Yordan asli itu mereka tidak menggunakan kata nausorof yang benar ya. Bahkan nausorofnya lebih pintar orang Indonesia ya, kayak gitu. Jadi mereka ibaratnya di Arab ini itu terbagi menjadi dua, ada bahasa Arab fusha, ada bahasa Arab tradisional. Nah, kalau misalnya yang digunakan di pasaran, ya digunakan di selain akademisi, itu dia menggunakan bahasa Arab tradisional, ya seperti itu, dan dia tidak memerhatikan kaidah yang ada kayak gitu. Nah, itu banyak sekali ya dari kawan-kawan di berbagai negara kayak gitu, di berbagai negara Islam gitu ya. Tapi kalau yang sesuai kaidah itu pakai i ya, Indonesia. Itu yang sesuai kaidah gitu ya. Baik. Selanjutnya ya kan tulisan Latinnya juga i, Indonesia. Jadi Ando jadi Indonesia. Iya di video-video anak-anak Palestina gitu Ustaz. Ya. Tapi yang sesuai kaidah pakai i. Ya. Yang sesuai kaidah. Coba ibu cari pasti di bawah pakai tulisan Arab. Ya. Di kamus Ustaz. Di internet.
Nih ya, saya liatin di grup. Ya, Ustaz. Supaya lebih meyakinkan. Baik, Ustaz. Tuh. Oke, baik. Selanjutnya, habis itu yang Asmaul Khomsah. Ya. Bagaimana Asmaul Khomsah? Halo, Bu. Enggak, belum paham, Ustaz. Halo. Tuh, ini mati ya. Bahaya nih. Bentar. Foto dulu. Halo, Bu. Ya, Ustaz. Padahal baik-baik aja. Lowbat apa gimana? Apa baterai laptopnya, Ustadz? Itu udah masuk lagi. Sinyal kayaknya nih, Bu. Untung saya foto tadi. Karena ada Vina Firasat. Halo, Bu. Ya, Ustaz. Halo. Ya, Ustaz. Dan Aduh. jadi Halo, Bu. co-host. Ya. Padahal Itu lancar-lancar. udah saya foto ya. Ya, Tuh yang Indonesia. Ya. Ya kan, Bu Maulidina? Apa, Ustaz? I. Ya kan, ya Hamzahnya di bawah tuh. I. Saya belum lihat, Ustaz. Indonesia. Nantilah saya tengok, Ustaz. Ya. Tadi udah saya foto juga untungnya apa? Yang contoh-contoh sebelumnya, jadi nggak hilang. Eh, Oke, tadi kita telah mempelajari yang apa namanya, jamak muzakkar salim. Nah, sekarang coba yang asmaul khomsah. Asmaul khomsah itu apa aja? Ada abun, ada akhun, Pun. ada hamun, ada fu, ada zu. Aduh. Zu. Ya, abun, akhun, hamun, fu, zu. Ya, Aduh. itu adalah asmaul khomsah. Ya. Nah, coba sekarang misalnya yaitu atau bibu, ya, atau bibu seorang dokter membersihkan gigimu. Atau bibu membersihkan apa? Yunazifu. Yunazifu itu artinya membersihkan, ya. Yunazifu gigi apa? Bukan gigimu, mulutmu. Mulutmu itu bahasa Arabnya apa? Yang asmaul khomsah. Fu. Berarti membersihkan gigimu. Yunazifu faka. Faka. Ya, jadi kalau dia maf'ulun bih, ya, kalau biasanya kan menggunakan waw, fu. Nah, kalau maf'ulun bih dia menggunakan alif, ya. Faka. Itu ya. Atau bibu yunazifu faka. Nah, sekarang diubah menjadi naibul fa'il. Maka jadi bagaimana? Yaitu yunazzofu fuka. Gitu ya. Yunazzofu fuka. Gitu. Nah, kenapa kok menggunakan waw di sini? Karena rofa ya, Ustaz. Apa sih? Iya, dikarenakan Karena ya asmaul didomahkan. khomsah, ya.
Gitu ya, dikarenakan asmaul khamsah dalam keadaan rofa, gitu ya. Oke, selanjutnya wayasiru marfu'an bila alifi, ya, dan menjadi marfu dengan alif apabila musanna, ya. Mana Ustaz? Kelempar lagi sinyal kayaknya. Sinyal. Ya, boleh di sini kayak habis hujan mungkin. Oke, kita lanjut ya. Tadi apa? At-tabibu yunazifu fak. Ya. At-tabibu. Tuh, harus lagi. Yunazifu fak. Habis itu baru menjadi yunazzofu. Yunazzofu fuka. Ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, coba kita menerapkan yang musanna. Ya. Menerapkan yang musanna. Oke. Bagaimana yang musanna? Misalnya apa? Misalnya, kata betul itu berarti saya telah menulis. Ya, kata betul kita baini. Ya, kata betul misalnya kita baini. Saya telah menulis 2 buku. Nah, seperti itu ya. Nah, habis itu coba ubah ke fi'lul majhul. Jadi apa? Jadi apa? Jadi kutiba. Nah, gitu ya. Kutiba al-kitabani. Nah, jadi seperti ini. Ya, kenapa menggunakan alif? Dikarenakan musanna. Ya, oke. Coba. Nah, selanjutnya nih, idza kana naibul fa'il domiron fa innahu yakunu mabniyan. Nah, ini naib fa'il berupa domir. Nah, ini contohnya gimana? Naib fa'ilnya itu berupa domir. Maka dia menjadi mabni. Nah, misalnya contohnya Allamani al-ustadzu. Ini artinya apa? Artinya apa? Allamani al-ustadzu. Apa itu Ustaz? Seorang ustadz telah mengajarkanku. Oh. Gitu ya. Di sini mana fa'ilnya?
Fa'ilnya Mengajarkan. saya Ustaz. Nah, itu fiil. Bukan, Saya. kan seorang ustadz mengajarkanku. Oh, Ustaz. Yang Ya. melakukan ngajar siapa? Ya Oh, ustadz ya. Ustaz. Seorang ustadz itu fa'il. Nah, maf'ulnya mana? Maf'ulnya saya. Ni, betul. Ya, ni. Nah, itu maf'ulnya. Coba sekarang ubah menjadi fi'lul majhul. Berarti kalau dalam bahasa Indonesianya saya telah diajari. Gimana? Apa itu? Belum Nah, bisa, saya Ustaz. telah diajari bahasa Arabnya menjadi ulimtu. Ya, Oh, ulim tu. Saya telah diajari. Ya. Jadi istilahnya kayak katabtu. Ya. Terus dorobtu. Tapi di sini dia menggunakan fi'lul majhul. Jadi ulimtu. Nah, gitu ya. Misalnya, contohnya, apa ya? Apa, Bu? Misalnya anak kecil, misalnya saya masih umur 3 tahun misalnya ya. Misalnya orang tua memakaikan saya pakaian. Gitu ya. Orang tuaku memakaikan saya pakaian. Itu kan bahasa Arabnya albasa. Ini pakai tambahan ya. Albasa walidi. Walidi itu orang tua saya. Albasani walidi. Jadi telah memakaikan kepadaku, yaitu orang tuaku. Ya, albasani walidi. Nah, coba ubah menjadi fi'lul majhul. Maka jadi apa? bahasannya. Bahasan apa sih? Albasa, fi'lul majhulnya apa albasa? Akroma ukrima. Kalau albasa ulbisa. Ya, habis itu baru ditambahkan tu jadi ulbis tu. Ya, artinya saya telah dikenakan. Ya, saya telah dikenakan pakaian ulbis tu. Nah, gitu ya. Baik. Jadi untuk fi'lul majhul juga bisa disambungkan dengan fa'il ya, atau misalnya dengan apa namanya, dengan domir ya. Jadi fi'lul majhul juga bisa disambungkan dengan domir ya. Misalnya yang tadi ya, ulimtu. Kalau kami telah diajari apa? Ulimna. Ya kan ya. Habis itu kamu telah diajari apa? Ulimta. Ulimti. Ulimtum. Ya kan ya? Kalau mereka berdua telah diajari ulima. Nah, gitu ya. Nah, ketika berbentuk seperti ini, maka dia yaitu berupa mabni. Karena semua domir itu pasti mabni. Gitu ya. Tapi kalau misalnya yang kayak tadi, yunadzofu fuka, ini kan bukan mabni. Kenapa? Karena fu bisa berubah-ubah, ya kan ya? Bisa jadi fa, bisa jadi fi. Tapi kalau tu, ya hanya satu bentuk aja, yaitu hanya tu saja. Ya, kalau tak, dia sudah berubah makna jadi kamu. Kalau ti, kamu perempuan. Ya, maka yang bermakna satu itu hanya satu bentuk aja, yaitu tu. Gitu ya. Tapi kalau yang fuka, dia dalam satu makna bisa berubah-ubah. Makanya dia mu'rob. Gitu ya. Nah, ini kayaknya mesti latihan nih yang naibul fa'il dengan domir. Iya, Ustaz. Agak Ya. sulit Ustaz ini dipahami.
Yang nomor 2 ya. Mm-mm. Oke. Selanjutnya, tapi Bu, bisa ya mengubah satu kata menjadi kedomir yang lain. Misalnya, nazzofa, nazzofa, nazzofu. Terus, habis itu apa? Nazzofats, nazzofata, nazzofna, nazzofta, nazzoftuma, nazzoftum, nazzofti, nazzoftuma, nazzoftunna, nazzoftu, nazzofna. Nah, kalau misalnya menggunakan kata ulima, berarti ulima, ulima, ulimu, ulimats, ulimata, ulimna, ulimta, ulimtuma, ulimtum, ulimti, ulimtuma, ulimtunna, ulimtu, ulimna. Nah, gitu ya. Jadi untuk fi'ilul majhul bisa seperti itu kan. Gitu ya. Selanjutnya, idza kana naibul fa'il isman maksuron au mankuson fa innahu yakunu marfu'an bidommatin makduro muqaddaratin. Nah, kalau naib fa'ilnya itu berupa isim maksur atau isim mankus, maka marfu'nya itu dengan domah yang tidak terlihat. Bagaimana caranya? Ya, contohnya misalnya Ustaz, contohnya isi maksur itu apa? yang di belakangnya ya Ustaz. Bukan. Yang di belakangnya alif Oh, maksuroh. lah Yang di mankus belakang ya. ya, yang di belakangnya ya itu Mankus. mankus, ya. Misalnya isi maksur saya apa ya? Misalnya Ahmad. Misalnya Ahmad dia menikahi Husna, ya. Ahmad yuzawwiju Husna, misal ya, Husna. Nah, misalnya seperti ini. Terus diubah menjadi fi'il majhul menjadi apa? Yuzawwaju. Ustaz? Husna tuh laki-laki perempuan. Perempuan. Perempuan, maka menjadi tuzawwaju. Nah, gitu ya. Tuzawwaju Husna. Nah, ini harusnya kan domah ya, tapi domahnya di mana? Di dalam alif itu Ustaz. Di dalam alifnya, yaitu tidak terlihat, gitu ya. Itu kalau misalnya isim maksur atau isim mankus. Misalnya yang isim mankus, misalnya apa ya mankus? Misalnya salama itu mengucapkan salam, ya. Salama Aliyun al-qodiya, seorang kodi, ya. Kodi itu ya entah hakim, pemimpin sidang, ya, atau apa namanya, ya itu disebut al-qodi, ya. Sallama Aliyun al-qodiya, aslinya al-qodiya ya, karena dia mankus. Nah, habis itu coba diubah menjadi fi'lul majhul menjadi apa? Apa itu? Menjadi Ali memberikan salam kepada Kodi. Nah, habis itu diubah menjadi Kodi tersebut diberi salam. Maka jadi apa? Tusalim. Kodi tersebut. Salama jadi apa?
Salam. Salimu itu Ustaz. Bukan, sulima. Sulima. Itu harus menyesuaikan kaidah, yaitu seperti halnya fi'lul madi kataba kutiba. Kan awalnya domah, ya kan ya, sebelum huruf terakhirnya kasroh. Ya, menyesuaikan dengan kaidah tersebut. Ya, salama jadi sulima. Nah, gitu ya. Nah, sulima alqo di. Nah, dia tanpa harokat apapun ya. Alqodi. Nah, seperti ini. Nah, terus gimana untuk ininya? Untuk domahnya? Jadi dalam Ya, di apanya? dalam huruf Dalam ya, huruf ya-nya. ya-nya. Ini ya, bukan alif maksuroh ya. Nah, ini. Oke. Wah, lumayan ya. Masih satu judul. Berapa? Oke. Ustaz, Selanjutnya, apa? itu yang poin nomor 2, yang poin 2 itu Ustaz, berarti terkhusus ke fi'il madi aja tuh gimana Ustaz? Ke madi aja tuh mudhari'nya juga ada. Tadi contoh cuman fi'il yang Sebenarnya madi. ya mudhari juga sama ya. Misalnya allama yu'allimu. Coba diubah tuh. Biar berarti dengan fi'lul mudhari yu'allimuni. Apa artinya yu'allimuni? Sedang mengajarkanku. Itu Ustaz. Ya, yu'allimuni Al-Ustazu. Nah, yu'allimuni al-ustazu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka bagaimana diubah menjadi fi'lul majhul? Menggunakan kaidah fi'lul mudhari. Yaktubu menjadi yuktabu. Nah, ini maka yu'allim jadi apa? Yu'allam. Nah, Yu'allam. terus menggunakan domir ana. Yu'allam tuh. Bukan, kan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari nggak bisa gitu. Ya, masa fi'lul mudhari pakai tu? Nah, maka menjadi u'allam. Nah, u'allam. Yu'allam. Nah, gini ya, u'allam. Artinya apa? Artinya saya sedang diajari. Saya diajari. Ya, u'allam. Nah, ini bisa nggak jadi i? U ini hanya bentuknya u saja, bisa nggak jadi i? Jadi i alam. Atau bisa nggak jadi, apa namanya? Jadi a alam. Bisa nggak? Nggak tahu, Ustaz. Ya nggak bisa. Ya, hanya satu bentuk aja, hanya domasa. Hanya domah saja. Ya, maka dia juga ya ini ya. Seperti itu. Nggak bisa diubah. Tapi hakikat mabni itu sebenarnya hanya bisa dilihat di akhir kata. Ya, ini kan bukan di akhir kata ya. Ya, gitu. Jadi memang dia tidak bisa diubah apapun,
Tapi karena perhitungan mabni itu diperlihatkannya di akhir kata, ya sudah, dia bukan termasuk mabni. Tapi untuk membicarakan alamnya yang hamzah pertamanya itu memang nggak bisa diubah kemana-mana, bisa diubah kemana-mana, nggak bisa ya. Tapi yang bisa diubah itu apa? Yaitu ininya, nih, domahnya, ya kan ya? Kan bisa jadi u'allama, ya kan ya? Bisa jadi u'allamu. Nah, gitu, ya. Kapan bisa dia jadi fathah, Ustaz? Kenapa? Kapan dia dijadikan fathah gitu, Ustaz? Kapan? Ya ketika diawali huruf nasab, an u'allama. Oh, Saya iya. tidak akan pernah diajari lan u'allama. Ya kan ya? Paham nggak, Bu? Paham, Ustaz. Ya, jadi gitu ya, nyambung ke belakang-belakangnya. Kayak gini ya. Udah 9:30, baru 2 judul nih. Satu, Nah, Ustaz. baru 1 judul ya. 1 judul lagi ya, biar nggak terlalu ini dikit. Ya, ya, Ustaz. Oke. Selanjutnya, nah ini gampang ya, itu berkaitan dengan domir, ya, domir ya. Domir itu ibaratnya apa? Yaitu kata huwa. Al-muslimuna menjadi hum, ya kan ya. Al-muslimatu menjadi hunna, gitu kan. Misalnya Jasim dan Ahmad. Nah, ini berdua nih. Berarti menjadi apa? Menjadi huma. Gitu ya. Nah, misalnya saya berbicara kepada ibu langsung. Ibu berhadapan dengan saya. Maka ibu menjadi anti. Nah, itu yang dimaksud dengan domir. Ya. Yaitu kata ganti yang mana mengubah kepada ya entah saya, entah kamu, entah dia, entah mereka. Nah, gitu ya. Nah, domir ini dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, tanqosimu ila salah sati aksam. Mahia, yaitu pertama ada domir munfasil. Yang kedua ada domir muttasil, yang judul di bawahnya tuh. Terus yang ketiga, yang di kiri, yaitu domir mustatir. Nah, domir itu ada 3, munfasil, muttasil, sama mustatir. Nah, gitu ya. Baik. Nah, munfasil itu artinya apa sih munfasil itu? Munfasil itu artinya artinya apa? Terpisah. Terpisah. Ustaz. Ya, munfasil. Kalau mutasil yang nyambung. Ya, kalau ini munfasil yang terpisah. Ya, kita baca ad-domir al-munfasil, ad-domir alladzi la yattasiru bi ghairihi, yaitu domir yang tidak bisa bersambung dengan yang lainnya. Dia nggak bisa bersambung dengan isim, entah dengan domir, entah dengan apapun, pokoknya nggak bisa bersambung. Ya, dia bisanya ya, hanya terpisah, ya. Nah, di situ dibagi menjadi 3, ada mutakalim, ada mukhotob, ada goib, ya. Mutakalim itu adalah untuk orang pertama, ya. Orang pertama itu siapa aja? Saya dan kami, ya. Habis itu ada mukhotob. Mukhotob itu orang kedua, ya. Mukhotob itu orang kedua.
Terus ada yaitu goib. Goib itu adalah orang keberapa? Orang Ketiga. ketiga. Ketiga itu berarti ya yang tidak ada, yang tidak hadir di tengah kita. Misalnya kita di sini sedang membicarakan, misalnya siapa? Teman ibu. Coba sebutkan salah satu nama teman ibu, misalnya. Teman Ustadz aja. Ya, coba teman saya. Nama teman saya misalnya ada yang namanya Gabriel. Nah, gitu ya. Dia sekolah di Mesir sekarang. Nah, kita sedang membicarakan kehidupan Gabriel. Apakah Gabriel itu hadir di tengah kita? Tidak. Tidak. Ya kan ya? Nah, itu dia namanya, makanya namanya goib. Goib itu artinya yang goib. Maksudnya yang goib itu maksudnya yang tidak tampak di tengah kita. Ya, dia tidak hadir di tengah kita. Itu namanya goib. Makanya di situ penisbatannya huwa, hiya. Ya, dia, terus mereka berdua, mereka kan dia, mereka itu kan dia tidak hadir di tengah kita. Ya kan ya, karena perhitungannya seperti itu. Ya, nah di sini orang pertama itu ada ana sama nahnu. Ya, terus untuk orang kedua ada anta, anti, antuma, antum sama antunna. Habis itu yang orang ketiga huwa, hiya, huma, hum, hunna. Nah, gitu ya. Nah, contohnya misalnya yang coba Ibu contoh buat kalimat yang ada domir munfasilnya. Ada yang bisa? Apa Ustadz? Contoh Putus-putus. buat kalimat yang ada domir munfasilnya. Ya, contohnya anak tolibun, udah gitu ya. Anak tolibun. Nah, ini sudah cukup, sudah bisa dibilang kalimat saya seorang murid. Nah, gitu ya. Habis itu, misalnya anti, misalnya ibu bertemu kepada orang, misalnya, oh kamu adalah temanku ya, gitu. Yang ada di kampus, misalnya gitu ya. Anti zamilati filjami'ah, misalnya gitu. Anti zamilati filjami'ah. Kamu adalah temanku di kampus, misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga Jadi, domir munfasil. Mana domir munfasilnya? anti, Ana. Anti, ya. Gitu ya. Terus misalnya yang huma. Huma apa? Huma Jundani. Mereka berdua adalah tentara, ya. Huma Jundani fi baladi. Mereka berdua adalah tentara di negaraku, gitu ya. Huma Jundani fi baladi. Nah, ini namanya domir munfasil, gitu ya. Ana tolibun. Baik. Ada yang ditanyakan, Bu? Hanya gini aja, hanya domir munfasil itu. Enggak Ustadz? Tidak ya. Nah, ana tolibun. Ana di sini sebagai apa? Selain domir munfasil ya, tapi posisinya sebagai apa? Mubtada bisa. Betul, sebagai
mubtada. Kenapa? Karena setiap domir yang berada di awal kalimat maka dia adalah Mubtada. mubtada, gitu ya. Kenapa kok gitu? Karena domir itu pasti ma'rifah, Ma'rifah. ya kan ya? Ya kan? Ya Ustaz. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami Bu sampai di sini? Tinggal di murajaah Ustaz. Ya, Kayaknya coba begitu. Ibu mau PR nggak? Mau. Biar bisa lebih paham Ustaz. Nah, yaudah PR-nya saya ini aja ya, saya chat di grup ya. Ya Ustaz. Saya tulis di ketik WA. Oke. Mungkin cukup sekian. Sudah cukup ya. Insya Allah minggu depan kita mulai dari sorof gitu ya. Karena sorof belum. Ini belum di ini ya. Belum difoto. Ini halaman terakhir ya, halaman ini ya. Halaman terakhir level 3. 14, 15. Ya. Sampai sini. Sampai judul ini nih. Sampai judul Anwa'u khobaril mubtada. Nah ini ya. Anwa'u khobaril mubtada sampai sini. Khobar syibuhul jumlah. Ya. Berapa bab lagi itu Ini Ustaz? dapat. Berapa poin Ya, lagi itu? domir mutasil, terus domir mustatir, anwa 3 bab lagi selesai. Level 3. 15. Iya. Ini 14 ya, 15 ya kemungkinan tambah 1 pertemuan. Iya Ustaz. Mungkin. Kalau untuk sorof sisa berapa nih? Sisa 1, 2, 3 judul lagi juga sama. Tapi judul Harusnya terakhir 2 banyak lagi, ya. Ustaz. Tapi jangan dipaksakan Ustaz. Yang banyak tuh. Sulit Iya, murajaahnya. maksudnya ditambah 1 pertemuan kan. Hanya 1 pertemuan aja. Hanya membahas ini aja gitu. Iya. Nih, Isbania. Isbania itu artinya Spanyol. Ya, negara Spanyol Isbania. Nah, orang Spanyol itu bahasa Arabnya Isbaniun. Nah, gitu ya. Faronsa. Jadi, Faron Siyun. Nah, gitu. Ada yang ditanyakan? Udah Ustaz. Ada ya. Baik, kita tutup. Nanti saya punya hajat, Bu. Apa itu? Saya pengen buat karya buku yang ketiga. Tuh. Apa? Ya isinya mufrodat gitu. Mufrodat bahasa Arab sama ungkapan-ungkapan bahasa Arab. Itu sih. Nulis buku Ustaz. Iya. Mau buat buku. Yang kedua apa itu? Masih proses yang kedua sekarang. Enggak, ini masih iseng-iseng aja, Bu. Saya nulis buku itu bertahap. Maksudnya untuk yang 1, 2 itu pasti yang ringan banget, yang nggak berat di pikiran.
Itu kalau yang ketiga ya kosakata kalian hanya nulis kosakata aja ya. Kayak kamus gitu Nah, ya, Ustaz? Kayak kamus gitu ya? baru untuk selanjutnya saya pengen nulis kayak kamus, tapi lebih ke bahasa kosakata yang benar-benar digunakan banget lah istilahnya. Kalau kamus kan menyeluruh ya, maksudnya kata yang digunakan dalam misalnya ketika di kelas, ketika di ini, misalnya kayak gitu, ketika di terminal, habis itu ketika di mana kayak gitu. Tapi baru niat. Ya, Semoga dimudahkan Ustaz. Jadi bukunya. saya targetnya selama jadi mahasiswa bisa nulis 3 buku soalnya. Masya Allah. Nanti kalau udah lulus kuliah S1, saya pengen eh, menyalurkan ilmu yang saya dapat di Yordan ini jadikan buku, misalnya serba-serbi fikih dalam sholat. Nah, itu semua fikih dalam sholat saya bukukan. Terus dalam bersuci, dalam zakat, dalam ini, ya. Terus misalnya ada perbandingan mazhabnya. Terus perbandingan agama dibukukan. Terus tentang fikih nikah dan aturan-aturan segala tentang nikah, sebagainya fikihnya dibukukan gitu. Biar sekalian murojaah, Bu. Iya Ngulang Ustaz. gitu. Kadang butuh bacaan ringan Ustaz kalau langsung Ya, yang terus dibaca ya kadang penjelasan hadis tentang kasih sayang, tentang adab, tentang hari kiamat dibukukan gitu. Jadi ilmunya ini bisa ketular meskipun saya telah meninggal misalnya kan tetap dipakai gitu. Nanti jariahnya jalan ya Ustaz. ngalir ke ya minimal ke keluarga saya gitu. Misalnya di masa depan atau di pondok saya digunain bukunya dipakai belajar buat santri-santri. Wah, Soalnya kalau tercapai ngajar semoga aja, kita Ustaz. hanya beriktimat ke ngajar aja, itu belum tentu seluruh ilmu digunakan kalau ngajar aja. Ya kan ya, bukan dengan menulis kayak gitu. Soalnya kita nggak ada jaminan murid-murid kita itu pasti mengajarkan kepada orang lain atau bagaimana, itu kan? Tapi kalau dengan menulis, ya minimal generasi di bawah-bawahnya itu bisa terus membaca, baca, baca gitu. Menggunakan Ustaz hajatnya. Ya, itu sampingan aja, Bu. Iseng-iseng aja. Oke, gitu Bu ya. Kita cukupkan baca doa setelah belajar sama doanya besok saya ujian akhir. Insya Ujian Allah. akhir keempat. Habis itu masih ada sisa 3 lagi setelah besok. Supaya dimudahin. Amin. Ya Allah. Oke, kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istauda'naka qad istaudanaka ma'allam tanahu ma'alam tanahu fardudhu ilaina fardudhu ilaina indah hajatina ilaihi indah hajatina ilaihi walatun sina anhu wala tunsina anhu ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah. Ustaz, digunakan ujiannya. Ya, amin ya Allah. Kan, Bu. Izin keluar Ustaz. Ya, Bu.